Kemudian di saat itu Yifan muncul. Nama karakternya adalah One Inch S dengan profesi Demon Phantom. Wow, Yifan mengikuti saran dari YQ untuk beralih profesi. Steamban yang baru pertama kali melihat karakter S bingung apakah itu lawan atau kawan. Moshio hanya tersenyum dan mulai memberikan perintah lagi. Dia tahu kalau S adalah Yifan. Dan dengan bertambahnya satu orang, kekuatan menyerang dan bertahan mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ditambah lagi, Yifan sangat mudah berbaur dan bekerja sama dengan tim Moshio. Scan berpindah di mana Chang Xian datang ke warnet untuk bermain Glory. Kemudian dia melihat serikat miliknya banyak anggota yang keluar. Karena hal itu Chang Xian menemui Moshio. Dia memberikan semua senjata yang dia punya dan meminta bantuan Moshio untuk menyelesaikan misi penyerbuan agar serikat miliknya kembali mendapatkan anggotanya. Moshio sempat menolaknya, namun karena kasihan dia mau membantunya dengan imbalan mengambil sebuah tombak yang nantinya akan diberikan kepada Soft Mist. Di ruang VIP, seorang pria berkacamata bernama Loji sedang sibuk membuat banyak sekali perhitungan. Diceritakan Loji juga sangat cerdas dalam hal meneliti setiap permainan di Glory. Nantinya dia akan banyak berpengaruh dalam tim YQ. Kemudian terlihat para ketua serikat dari berbagai tim sedang berkumpul online. Yehui yang memanfaatkan keadaan mengompori para ketua serikat. Jadi mereka merencanakan untuk menyerbu Moshio karena mereka merasa telah dirugikan material. Harinya pun tiba. Tim Moshio juga kebetulan sedang online untuk sebuah misi penyerbuan. Sementara itu di gedung Jesse, Yehui berhasil membujuk serikat besar di server 10 untuk berkumpul. Mereka mengumpulkan pemain serikat terbaik dari 7 serikat besar untuk melacak dan membasmi Moshio. Serikat yang ikut antara lain ada Harp Garden, Tyrannical Ambition, 100 Blossom, Samsara, Howling Hake, Void Walk, dan terakhir serikat Yashi. Wow, niat banget ya. Yehui menekankan pada semua sekutunya bahwa ketika semua anggota Moshio berkumpul, maka kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Karena itu mereka harus menyerang mereka satu persatu sebelum sempat berkumpul. Anjir, licik juga. Steamban, Cleansing, dan Moshio jelas terkejut karena masing-masing dari mereka tiba-tiba dikepung oleh banyak orang sebelum mencapai tempat pertemuan. Tentu mereka segera mengeluarkan senjata mereka dan mulai bertempur. Moshio memberitahu para anggota lainnya kalau dia sekarang sedang diserang. Jadi yang lain juga harus waspada. Ban, dan Mist membalas kalau mereka juga sekarang sedang dikepung oleh beberapa pemain. Hanya Soft Mist yang tidak memberikan respon. Moshio sampai harus memanggil namanya berulang kali, menanyakan keadaannya. Ternyata Tangru sedang serius membaca artikel panduan Glory yang dibuat Mei Guang. Dan karena itu, dia jadi tidak fokus dalam bermain Glory. Begitu mendengar panggilan dari YQ, Tangru langsung menekan tombol L plus tab untuk beralih ke layar Glory. Dan benar saja, dia sedang diserang oleh Yehui. Soft Mist langsung terjatuh dan kalah. Untuk lebih mempermalukan Soft Mist, Yehui mengambil senjata tombak Soft Mist yang merupakan hadiah dari Moshio. Dengan nada sedih, Tangru memberitahu YQ bahwa dia sudah mati. YQ menghela nafas. Dia memberitahu bahwa mereka semua berjanji akan bertemu di kota. Jadi Tangru disuruh pergi ke kota untuk memulihkan diri. Dan jangan keluar dari kota itu karena jika berada di dalam kota, para pemain tidak bisa saling menyerang. Yehui sangat senang karena semua berjalan sesuai yang direncanakannya. YQ melihat peta posisinya dan banyak orang yang mengincarnya. Jadi dia hanya bisa memberi perintah pada yang lain untuk bertemu di kota. Semua mengiyakan. Mereka tahu bahwa artinya mereka harus menggunakan kemampuan mereka sendiri, mengalahkan semua penyerang dan pergi ke kota. Ban, dan Cleansing mulai mengeluarkan kemampuan mereka sendiri untuk menyerang banyak sekali musuh yang menyerang. Sumucheng dan Yifan yang sudah berpengalaman bisa berpikir dengan jernih dan menyerang dengan bijak. Mereka bahkan akhirnya bisa saling bertemu dan bersatu untuk menghadapi para musuh. Yifan meminta pengarahan dari Sumucheng, dan Sumucheng memberi arahan agar mereka bersembunyi terlebih dahulu karena terlalu banyak musuh. YQ yang mendapatkan laporan kalau Sumucheng dan Yifan sudah bertemu, memberikan petunjuk pada mereka. Dia menyuruh Sumucheng untuk menyuruh Yifan memakai jurus Flame Boundary agar kekuatan serangan Cleansing bisa naik. Dan benar saja, dengan satu kali tembakan, para musuh itu kalah. Moshio mencoba menghubungi Steamban. Ban yang panik mengatakan ada banyak orang yang sedang mengejarnya, dan sekarang ini dia sedang kabur dari mereka.
Mosyo menyarankan agar dia tetap kabur. Tiba-tiba Stimban jatuh ke dalam sumur kering yang membuat dia jadi tidak terlihat oleh para musuh. Shockbeast juga kembali login ke dalam Glory. Mosyo menyuruhnya untuk menunggu di dalam kota hingga semua datang berkumpul. Akan tetapi, Shockbeast sudah dipenuhi oleh dendam karena dibunuh oleh Yehui dan senjata tombaknya direbut. Jadi dia menggunakan senjata tombak lama dan dengan senjata itu, dia berjalan keluar dari kota. Sebelum melangkah keluar, Shockbeast dapat melihat beberapa anggota yang sudah bersembunyi di balik batu dan bukit. Dia bisa tahu kalau mereka mengincarnya. Di sisi lain, di tempat Mosyo, tiba-tiba muncul Sotian yang datang membantunya. Sotian seperti biasa, tidak bisa berhenti mengoceh. Dia bertanya kesalahan apa yang Mosyo sudah lakukan, hingga diserang orang sebanyak ini. Apa dia mencuri perlengkapan atau kekasih seseorang? Mosyo menjawab kalau dia hanya mencetak rekor di Dongyeon. Mosyo yang sedang berbincang dengan Sotian mendengar langkah-langkah kaki orang yang diam-diam mendekat. Dia segera menyuruh Sotian untuk diam dan memberi kode kalau para musuh mendekat. Kapten Tirani bisa merasakan kalau ada orang di balik pohon, dan dia memerintahkan penembak untuk menembak ke arah pohon. Namun karena tidak ada reaksi, mereka menduga sudah salah dan malah mundur begitu saja. Tapi tiba-tiba muncul begitu banyak kotak pesan percakapan. Melihat itu para pemain Tirani jadi tahu kalau Mosyo ada di sana dan langsung berbalik ke tempat tadi. Mosyo dan Sotian langsung kabur. Mosyo sambil kabur memarahi Sotian yang mencelakai mereka berdua. Sotian membela diri kalau tadi kan Mosyo melarangnya untuk bicara. Jadi dia menulis saja di kotak pesan. Dan juga siapa juga yang dari awal mencari musuh. Jadi ini bukan salahnya. Dan karena itu mereka memilih berpisah ke dua arah. Para pengajar juga ikut berpencar ke dua arah. Di sisi lain Stimban yang masih ada di dalam lubang bertemu dengan avatar Meguang yang berprofesi sebagai summoner. Nah, Meguang ini yang suka buat artikel tips permainan Glory guys. Meguang ini dimainkan oleh Loji, yaitu orang yang berkacamata di ruang VIP tadi. Sotian yang masih sibuk menghindari kejaran para penyerang, tiba-tiba saja para penyerang berhenti mengejar dan mengejeknya karena dia baru level 27, yang berarti sampah. Sotian tersinggung disebut sampah. Dia berbalik dan menyerang mereka semua. Dia akan membuat mereka menyesal karena telah menyebutnya sebagai sampah. Dan hanya butuh waktu sebentar bagi Sotian untuk menghabisi mereka. Dan akhirnya hanya tersisa satu orang. Ketua tim yang menyebutnya sampah tadi 1 versus 1 dengan Sotian. Mereka mulai bertarung. Tapi karena level pemain yang rendah, pedang Sotian malah jadi patah saat sedang bertarung. Sotian bukannya takut, malah jadi ingin merebut pedang milik pemain itu yang cukup kuat. Pemain itu malah ketakutan dan lari dari Sotian. Sotian berteriak kalau dia ingin bertukar pedang. Dia ingin meminjam. Dan dalam sekejap, dia berhasil mengalahkan pemain itu dan dia mengambil pedangnya. Dengan santai dia berkata bahwa dia hanya meminjam pedang dan nanti akan dikembalikan. Scan berpindah kepada Shockbeast yang melangkahkan kaki keluar dari kota. Dan begitu dia keluar, para penyerang yang sudah bersiaga di sana langsung maju untuk menyerangnya. Tapi ternyata kemampuan Shockbeast tidak bisa diremehkan, terutama ketika dia sedang marah. Dia sudah belajar tekun dan mampu mengalahkan para pemain tersebut. Kemudian Sotian yang bertemu dengan Yekyou lagi, bersatu dan berlomba untuk mengalahkan musuh yang paling banyak. Setelah itu, dalam perjalanan, Mosyo dan Sotian bertemu dengan Yehui dan timnya. Yehui tertawa sinis memuji Mosyo yang cukup hebat hingga berhasil bertahan hingga sekarang. Tiba-tiba, sebuah meriam menyerang ke arah Yehui dan timnya. Sotian dan Mosyo jelas terkejut. Dan dari ujung, terlihatlah kemunculan 5 pahlawan. Ada Stimban, S, Cleansing, Shockbeast, dan Meguang. Pertarungan pun dimulai. Shockbeast ingin menuntaskan dendamnya dan mengambil kembali tombaknya yang sebelumnya direbut oleh Yehui. Kemudian, semuanya ingin membantu. Mereka menggabungkan kekuatan dan berlari menghadapi Yehui dan timnya. Pertarungan berlangsung dengan sangat epik. Ikatan persaudaraan di antara Mosyo dan anggotanya terjalin cukup kuat. Dengan ikatan dan kemampuan serta kerjasama mereka berhasil membunuh semua anggota Yehui. Saat Shockbeast melawan Yehui, Stimban hendak membantunya. Tetapi Mosyo menahannya, membiarkan Shockbeast menuntaskan Yehui seorang diri dan merebut kembali senjatanya. Pertarungan antara Shockbeast dan Yehui berlangsung sengit. Akan tetapi, sebagai murid dari Yekyou, walaupun pemain baru, Shockbeast mampu mengalahkan Yehui. Dia membunuh Yehui dan merebut kembali tombaknya dari tangan Yehui yang sudah tewas. Scan berpindah ke gedung Jiashi di mana semua anggota Yehui menggerutu kesal dengan kehebatan Mosyo. Dan mereka semua menyalahkan, menyudutkan dari strategi Yehui yang buruk.
Para anggota serikat lainnya juga langsung marah pada Yehui. Yehui sudah mengumpulkan mereka semua di sini dan bilang mempunyai rencana brilian, dan karena itu 7 serikat bersedia dipimpin oleh Yehui. Tapi hasilnya? Di sini para serikat pun pergi dengan kesalnya. Mereka hilang kepercayaan dengan Yehui. Emang ya, kalau sudah niat jahat nggak bakal bener, mamam tuh. Kemudian tim Yeokyu pergi makan-makan untuk merayakan kemenangan pertempuran mereka. Saat mereka sedang makan-makan itulah, Yeokyu memikirkan untuk membuat tim baru. Sementara di Jesse sedang melakukan konferensi pers. Terlihat banyak penggemar Yeokyu yang protes karena posisinya digantikan dengan anak tengik, sehingga menyebabkan Jesse selalu kalah dalam pertandingan. Toshwan pun menjelaskan kalau Yeokyu yang memutuskan sendiri untuk pensiun. Dia tidak bisa mencegah dengan keputusan Yeokyu. Sementara penggemarnya tidak yakin akan hal itu. Penggemarnya malah berpikir kalau ada masalah lain di tim Jesse. Chen Go juga sedih karena dia mengira tidak akan bisa bertemu idolanya lagi.